pepatah-pepatah, awas jangan terlalu benci, nanti cinta, terlalu cinta, nanti benci. Teman-teman, adu argumen, adu jawab antara Hasto dan Gibran Rakabuming Raka cukup lama berlangsung, tetapi kebanyakan Gibran mengapresiasi dengan cara-cara yang sopan. Saling tuding dan sindir antara Gibran Rakabuming Raka dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bergulir. Perang kata ini kian memanas setelah Hasto meragukan optimisme Gibran soal pertemuan Jokowi dan Megawati, hingga menyebut putra presiden itu kerap bohongi PDIP. Tak kalah sengit, Gibran pun menyebut Hasto meresahkan dan menilai Sekjen PDIP tersebut selalu berpikiran negatif. Padahal Gibran menyebut dirinya selalu berpikir positif, terutama soal silaturahmi pasca Pilpres berbanding terbalik dengan Hasto. Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Politikus PDIP Ciko Hakim pun turut membela Hasto. Menurut Ciko, apa yang disampaikan Hasto adalah cerminan suasana batin seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tentu itu adalah cerminan dari suasana kebatinan yang dirasakan oleh seluruh kader PDI Perjuangan, baik itu di tingkat simpatisan, di tingkat anak ranting, dan sampai tingkat elit maupun Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri. Dilihat dari air-air ini, lama-lama sepertinya Gibran tidak tahan juga. Ya namanya juga anak muda kan. Anak muda terkadang menahan sesuatu itu punya batas. Sementara kalau anak tua, anak tua biasanya lebih bijak ya. Hasto begitu kecewanya dengan Jokowi. Maka kalau kita telaah lagi, orang yang terlalu cinta bisa sangat benci. Orang yang terlalu benci bisa sangat cinta. Dan itu biasa dalam kehidupan sehari-hari. Pepatah-pepatah, awas jangan terlalu benci, nanti cinta. Awas jangan terlalu cinta, nanti benci. Adanya sikap-sikap Jokowi barangkali nih dia untuk memuluskan Gibran itu kan kalangan PDI Perjuangan merasa sangat kecewa dengan Presiden Jokowi lah ya. Apalagi dianggap abuse of power, dianggap orang yang menggunakan kekuasaan. Itu pihak-pihak tertentu yang ada sebagian yang menganggap demikian. Dan kalau dipikir-pikir, Hasto beberapa waktu lalu sempat sampai dia mengeluarkan air mata. Kami sangat sedih itu. Ibu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Ketika bertemu dengan saya, kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Tetapi yang paling penting bagi PDI Perjuangan bukan meratapi itu, tapi yang penting adalah bagaimana seluruh cita-cita bangsa ini yang dibangun dengan tumpahan darah dan air mata, yang dibangun dengan peristiwa-peristiwa heroik melalui 10 November 45, bergelora semangat hubul watan minal iman. Tidak boleh yang namanya kekuasaan kemudian diselewengkan hanya karena suatu ambisi. Seorang pemimpin punya tugas mempersiapkan siapapun yang menjadi calon penggantinya. Bu Risma kita lihat, beliau nggak berpikir bahwa penggantinya harus orang yang bisa dia kontrol. Menurut Hasto sepertinya ya, betapa pedihnya mereka. Ada rasa dikhianati, ditinggalkan, bahkan ada yang menganggap rumah PDI Perjuangan akan dibakar, dalam tanda petik rumah PDI Perjuangan akan dibakar, dan itu sangat
sangat menyakitkan juga. Jadi dengan adanya kepedihan-kepedihan, ya mungkin ada sikap manusiawi juga. Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan terlontar-lontarlah kata-kata yang barangkali menyindir-nyindir, barangkali nih menyindir-nyindir nyindir Jokowi dan keluarga. Sampai sekarang sepertinya belum mereda. Bahkan adanya rencana atau wacana-wacana yang berkembang bahwa Jokowi akan bertemu dengan Megawati, itu pun nampaknya banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Ada sebuah pernyataan Hasto yang menyatakan, katanya ini pendapat dari bawah, kalau untuk bertemu dengan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan harus bertemu dulu dengan anak ranting. Dan Hasto berpendapat anak-anak ranting inilah, ranting tingkat kelurahan atau desa, dan menurutnya anak-anak ranting inilah, anak-anak ranting PDI Perjuangan adalah garda terdepan yang bisa melindungi ketua umum. Memang sih tidak ada juga yang mau menyerang ketua umum, tapi mungkin itu wujud korsa dari grassroots atau dari orang-orangnya PDI Perjuangan untuk melindungi ketua umumnya. Dan sampai sekarang perseteruan tersebut belum juga reda, dan tidak tahu. Ada pendapat pakar mengatakan jika berseteru itu dengan pihak luar itu masih mending, tapi berseteru dengan orang dalam sendiri atau perang saudara itu memang sulit. Tak ada perang yang jauh lebih menyedihkan dan menyakitkan selain perang saudara. Jadi bagi saya soal Pak Jokowi dan PDIP ini perang saudara. Kalau dengan Pak Prabowo mungkin tak ada persoalan. Jadi teman-teman PDIP itu selalu mengatakan bahwa mereka nggak ada persoalan kok dengan Prabowo dan Gerindra. Dan bahkan sepanjang pemilu jarang nih kawan-kawan PDIP yang nyerang Pak Prabowo. Yang diserang itu apa istilahnya Bang Masinton, Samsul-Samsul itu loh. Nggak ada yang lebih. Itu menunjukkan betapa yang sebenarnya dilawan oleh kawan-kawan PDIP seperti Bang Masinton itu adalah Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bukan Prabowo Subianto, bukan Mbak Sarah dan bukan Gerindra. Mbak Sarah sebenarnya kalau mau jujur sepanjang 3 bulan ini duduk manis sebenarnya. Jarang sekali loh diserang sama Bang Masinton. Yang banyak diserang itu adalah soal pelanggaran etik lah, putusan MK 90, soal kurang umur dan seterusnya. Jadi bagi saya nggak ada lagi yang perlu ditutup-tutupin. Mustahil sepertinya memang mempertemukan antara Jokowi dan Mbak Megawati. Itu saya. Mustahilnya karena perang saudara tadi ya? Ya, bukan karena ada yang menghalangi. Karena perang saudara dan sejarahnya panjang. Berseteru dengan orang dalam sendiri atau perang saudara itu memang sulit di-clearkan, sulit diatasi. Kalau dengan pihak luar, perang ya perang saja dalam tanda petik.